para pastores, yang berkarya di Kuskupan Manado, para pastor diosesan Projo Manado maupun dari Amboina, dan imam-imam dari tarekat, kongregasi, ordo, imam-imam religius, diakon berdua, para suster, pater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam situasi yang khusus, istimewa, kita merayakan misa krismatis ini dengan sejumlah kecil para pastor yang berkarya di Kuskupan Manado. Kalau saya tidak salah hitung ada 155 imam yang ada di Kuskupan Manado, baik yang berkarya di paroki sebagai pastor, kepala maupun rekan yang berkarya di lembaga pendidikan untuk calon-calon imam, lembaga pendidikan di Kuskupan, maupun yang berkarya di pusat-pusat pelayanan seperti di Lota, dan imam-imam lainnya yang membentuk persekutuan, ya, imam-imam yang berkarya di Kuskupan Manado ini diwakili oleh sebagian kecil pastor yang hadir di tengah-tengah kita. Namun seperti kita tahu tidak mengurangi makna arti dari misa krismatis ini, di mana para imam berkumpul bersama-sama merayakan Ekaristi, misa, sebagai saksi-saksi dan rekan-rekan sekerja bersama dengan uskup untuk memberkati minyak-minyak suci, khususnya minyak krisma yang telah mengurapi kita sekalian sejak pembaptisan, sejak penerimaan sakramen krisma, dan terlebih dalam tabisan-tabisan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian maka kita mau menyatakan suatu kebersamaan, ungkapan kebersamaan yang jelas dari para imam di dalam persatuan dengan uskup dalam melaksanakan Tritugas Yesus, mengambil bagian di dalam 3 tugas Yesus, yaitu sebagai nabi, mewartakan apa? Bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi umat manusia. Dan sebagai imam, Allah mengutus anaknya yang tunggal karena kasihnya yang besar untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa-dosa, menguduskan umat sekalian, dan tugas memimpin sebagai gembala, menuntun seluruh umat di dalam persekutuan. Saudara-saudara yang terkasih, tugas ini tentu menjadi suatu tugas yang tidak mudah, namun kalau dilaksanakan dengan suatu semangat, dengan suatu spiritualitas, maka itu akan membawa sukacita. Sebelum perayaan Ekaristi ini, sebagian imam-imam tadi kami telah dihantar oleh Pastor Revitanot untuk menghayati spiritualitas pendidikan Katolik yang mengajak kita untuk melihat elemen-elemen dasar di dalam pendidikan Katolik, yaitu spirit imannya, iman kepercayaan kepada Tuhan yang mengutus kita untuk mewartakan, untuk menjadi rasul-rasul, spirit pelayanan, untuk mengingatkan bahwa iman yang kita terima dimaksudkan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya umat kita, bukan hanya orang-orang Katolik, tetapi juga mereka yang dididik di dalam sekolah-sekolah Katolik. Dan yang ketiga, ini hanya bisa terjadi
kalau dibangun di dalam suatu spiritualitas komunitas, spiritualitas kebersamaan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pun di dalam menjalankan karya kerasulannya, karyanya untuk mewartakan kerajaan Allah, berangkat mulai dari suatu semangat, suatu spiritualitas, seperti kita dengarkan tadi, kesadaran Yesus yang sangat kuat dan mendalam akan kekuatan roh Allah di dalam dirinya, sampai ia menemukan nas dari kitab Nabi Yesaya yang mulai dengan pernyataan ini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Siapa orang-orang itu? Dalam bacaan Injil tadi diuraikan, orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pembebasan dari tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sesudah membacakan itu, Yesus menemukan nas itu, dan dikatakan Yesus mulai mengajar. Tidak diuraikan apa yang diajarkan, tapi kita sudah mengikuti membaca dari seluruh perjanjian baru, apa yang menjadi tugas dan misi Yesus, yaitu supaya kerajaan Allah mulai di muka bumi ini menyatakan bahwa Allah mengasihi kita, Allah memimpin di dalam kehidupan kita. Injil yang dikutip untuk perayaan ini berasal dari kitab Nabi Yesaya yang dibacakan juga padanan dari bacaan Injil ini untuk mengingatkan panggilan dari seorang nabi termasuk Yesus sebagai titik tolak untuk karyanya di hadapan umum. Kutipan yang sama kita bacakan dalam bacaan Injil, dan panggilan ini tentu berdasar pada pengalaman umat bersama dengan Allah, berdasar pada perjanjian Tuhan dengan Allah. Allah akan menjadi Allah umatnya, dan umat akan menjadi umat Allah. Perjanjian ini sungguh-sungguh menjadi suatu dasar dalam memulai karya, tetapi ini hanya bisa terjadi kalau ada suatu kesadaran akan panggilan, akan perutusan. Dan karena itu sebagai syarat mutlak bahwa mereka yang terpanggil harus memulai hidup yang sama sekali baru di dalam mengikuti Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengikuti panggilan Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau didasari juga oleh suatu perasaan sukacita, perasaan gembira di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena itu di dalam bacaan kitab Nabi Yesaya yang tidak dikutip lagi dari bacaan pertama tadi, yaitu ayat 10 berbunyi, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan bagiku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan ini membawa sukacita karena dijalankan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Dan ini bukan hanya mengenai mereka yang telah diurapi seperti para imam, tetapi di dalam bacaan kedua tadi kita dengarkan bahwa panggilan ini adalah panggilan bagi semua orang, untuk semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus
mengikut sertakan mereka yang telah dibebaskan dari dosa dan ia mengaku ketuhanannya di atas bumi. Karena itu kita dengarkan tadi Paulus, kitab Wahyu mengatakan, bagi dia mengasihi dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lewat refleksi dari kitab Wahyu ini, kita diingatkan bahwa tugas panggilan sebagai nabi, sebagai imam dan raja bukan hanya terbatas pada imamat jabatan, tetapi juga menjadi panggilan kita bersama. Namun kita tahu bahwa imamat itu adalah imamat umum, dikenakan juga kepada semua orang yang mengikuti Tuhan, namun untuk orang-orang tertentu diberikan imamat jabatan untuk membangun umat, untuk menguduskan dan untuk memimpin umat di dalam kesatuan gereja semesta. Marilah kita mohon agar di dalam perayaan misa Krismatis ini, di mana kita akan mengikuti para imam bersama uskup akan membaharui janji imamat mereka, kita juga mendukung pembaharuan ini dengan mendoakan agar apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka dan juga kita sekalian menjadi suatu rahmat dan berkat di dalam membangun gereja umat Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.